Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Matematikaku. Belajar matematika mudah, menyenangkan, saya bisa. Bersama saya Pak Eko Hadi Purnomo. Anak-anak, hari ini kita akan belajar persamaan kuadrat. Baiklah, mengawali kegiatan kita, marilah kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat dan bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat, dengan cara apa saja, dan bagaimanakah cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan persamaan kuadrat. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Ingat, channel Matematikaku, belajar matematika mudah, menyenangkan, saya bisa. Kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang persamaan kuadrat. Tetap di channel Matematikaku, belajar matematika mudah, menyenangkan, saya bisa. Sama saya Pak Eko Hadi Purnomo. Anak-anak sekalian, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu kita akan mengenal bentuk umum persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua kita akan memahami bagaimana akar persamaan kuadrat, dan yang ketiga akan belajar menentukan banyaknya akar persamaan kuadrat. Yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat, anak-anak? Yaitu bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat, di mana adalah A, B, dan C ini adalah bilangan real dan tidak sama dengan 0. X ini disebut variabel atau peubah, kayak gini. Kemudian A ini adalah koefisien dari X kuadrat, sedangkan B adalah koefisien dari X, sedangkan C ini adalah konstanta. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Contoh. Ya, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut. Ingat bentuk umumnya seperti di atas ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kita lihat yang pertama, X kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0. Yang kedua, 5X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. Yang ketiga atau yang C, 10 ditambah X kuadrat dikurangi 6X sama dengan 0. Dan yang D, 12X dikurangi 5X dikurangi 5 ditambah 3X kuadrat sama dengan 0. Di mana anak-anak diminta untuk menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C dari masing-masing persamaan kuadrat berikut. Bagaimana caranya? Coba kita perhatikan yang pertama atau yang A. X kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0. A itu siapa? A adalah koefisien X kuadrat. Berarti di sini ya, di depan X kuadrat koefisiennya. Koefisiennya berapa itu? X kuadrat, yaitu 1. Sedangkan B adalah koefisien X. Nampak di persamaan kuadrat ini X-nya tidak ada, yang ada X kuadrat. Dengan demikian karena X tidak ada, maka koefisien X pun juga tidak ada atau bernilai 0. Sedangkan C konstanta itu yang tidak ada X-nya di sini, yaitu berapa anak-anak? Yaitu negatif 3. Jadi tanda pengurangan ini juga berlaku sebagai negatif, jadi melekat di konstanta. Kita lihat yang kedua, 5X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. A-nya yaitu koefisien X kuadrat. Berapa ini? 5. Sedangkan B koefisien X berapa ini? Yaitu 2. Jadi positif 2 cukup ditulis 2. Sedangkan konstantanya C-nya ini tidak ada, berarti kita tulis 0. Jadi
C-nya adalah 0. Berikutnya, soal yang ketiga, 10 ditambah X kuadrat dikurangi 6X sama dengan 0. Nah, berapa A, berapa B, berapa C? Nah, A adalah koefisien X kuadrat, walaupun X kuadratnya posisinya di tengah, maka tetap koefisien X kuadrat itu adalah A, yaitu plus 1, ditulis 1. Sedangkan B adalah koefisien X, yaitu ini tanda pengurangan melekat, berarti B-nya adalah negatif 6. Sedangkan C yang tidak memuat variabel yaitu 10. Demikian anak-anak cara menentukan nilai dari A, B, dan C dari persamaan kuadrat. Sedangkan yang D silahkan nanti dicoba sendiri anak-anak ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga untuk latihan mandiri ada 6 soal. X kuadrat tambah 2X dikurangi 1 sama dengan 0. Tentukan nilai A, B, dan C. Demikian juga soal yang kedua, soal yang ketiga, soal yang keempat, kelima, dan keenam. Ini sebagai latihan mandiri anak-anak, supaya kalian nanti lebih peka, lebih paham, lebih mengerti bagaimana cara menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C dari persamaan kuadrat. Nah, sekarang yang kedua, akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat atau penyelesaian dari persamaan kuadrat dari bentuk umum A kuadrat tambah B tambah C sama dengan 0 itu adalah nilai X yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Jadi kalau X-nya ini kita ganti sebuah angka, maka hasilnya nanti jadi 0. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat A kuadrat ditambah B ditambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi. Nah, coba ini ada 3 persamaan kuadrat, selidikilah kebenarannya. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 10X ditambah 16 sama dengan 0 mempunyai akar X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan 8. Kita coba saja. Kalau X-nya kita ganti min 2, maka ini min 2 kuadrat hasilnya 4. Dikurangi 10 kali min 2, berarti 10 kali min 2 plus 20, berarti 4 dikurangi, ini jadi ditambah 20 jadi 24. 24 ditambah 16 sama dengan 0, itu pernyataan yang salah. Berarti karena X1 kita masukkan sudah salah, maka X2 tidak perlu kita coba. Berarti ini bukan akar persamaannya. Yang B, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurangi 35 sama dengan 0. Akarnya adalah X1 sama dengan min 7, X2 sama dengan 5. Kita coba, kalau X-nya kita ganti min 7, maka min 7 kuadrat 49. 49 ditambah 2 kali min 7 menjadi min 14. Berarti 49 dikurangi 14 sama dengan berapa anak-anak? 49 kurangi 14, 35. 35 kurangi 35, 0. Oke, berarti X1 ini merupakan akarnya. Sekarang X2 apakah juga betul? Kalau X-nya kita ganti 5 kuadrat 25, 2 kali 5 10, 25 tambah 10 35. 35 kurangi 35, 0 juga. Oke, berarti X1 dan X2 ini adalah akar dari persamaan kuadrat. Jadi nomor B adalah pernyataan yang benar. Ya, sedangkan yang C silakan anak-anak untuk mencobanya. Nah, sekarang banyak akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat A kuadrat ditambah B ditambah C sama dengan 0, ini adalah bentuk umumnya. Dengan A tidak sama dengan 0 bisa mempunyai 2 akar, 1 akar, atau bahkan tidak mempunyai akar. Banyak akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminannya. Diskriminan itu disingkat D ya, simbolnya D. Simbolnya diskriminan adalah D, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Tadi yang pertama anak-anak sudah bisa menentukan A, B, dan C. Maka kalau B dikuadratkan dikurangi 4 kali A kali C itu ketemu nilai D. Nah, kalau nanti nilai D itu lebih dari 0 atau positif,
maka persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar real yang berbeda. Tapi jika nanti B kuadrat dikurangi 4AC atau D itu hasilnya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu hanya mempunyai satu akar real. Nah, satu akar real juga sering disebut dua akar real yang kembar. Sedangkan yang terakhir, jika B kuadrat dikurangi 4AC atau D-nya itu kurang dari 0 atau negatif, maka tidak mempunyai akar real. Itulah banyaknya akar persamaan kuadrat. Jadi ada 3 kategori, D-nya lebih dari 0 atau positif, D-nya sama dengan 0 atau D-nya negatif. Nah, ini anak-anak sebagai latihan, silahkan anak-anak untuk menulis latihan ini, terus kemudian nanti silahkan dicoba untuk latihan dan penguatan pemahaman kalian. Ya, nyatakan dalam bentuk baku atau bentuk umum dulu. Artinya bentuk umum adalah harus dipindah ruas menjadi AE kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian tentukan nilai A, B, dan C seperti yang tadi sudah kita contohkan di awal tadi. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat belajar, jaga kesehatan. Ingat pesan ibu, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jangan berkerumun atau selalu menjaga jarak. Tetap di channel Matematikaku, belajar matematika mudah, menyenangkan, saya bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.